Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman Kumbing Channel dimanapun berada, selamat bertemu kembali dengan Kumbing Channel. Channel berbagi skill, pengetahuan, dan pengalaman. Semoga teman-teman Kumbing Channel selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, lancar segala urusan, lancar rezeki, dan hidup penuh dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Kumbing Channel, kalau pada video sebelumnya kita telah membahas tentang tugas dari KAUR perencanaan di pemerintahan desa, maka pada video ini kita akan membahas tentang tugas dari Kasih atau Kepala Seksi Pemerintahan. Yuk kita mulai, cekidot. Kedudukan, tugas, dan fungsi Kasih Pemerintahan. Dasar hukum yang pertama adalah Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Yang kedua, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kedudukan adalah sebagai unsur pelaksana teknis, sedangkan tugasnya adalah membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Nah, berbeda dengan KAUR ya. Kalau KAUR itu bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Nah, kalau Kasih itu sama seperti halnya ke sekretaris desa. Kasih atau kepala seksi itu bertanggung jawab kepada kepala desa, karena tugas dari kepala seksi adalah membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau Kasih pemerintahan, maka pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Fungsi dari seorang Kasih pemerintahan adalah yang pertama, melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. Yang kedua, menyusun rancangan regulasi desa. Yang ketiga, pembinaan masalah pertanahan. Yang keempat, pembinaan ketentraman dan ketertiban. Yang kelima, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat. Yang keenam, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. Dan yang ketujuh adalah pendataan dan pengelolaan profil desa. Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, kedudukan Kasih Pemerintahan adalah sebagai pelaksana teknis yang melaksanakan atau menjalankan tugas PPKD. Tugas sebagai PPKD adalah yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Yang keempat, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai dengan bidangnya. DPA itu dokumen pelaksanaan anggaran, DPPA adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, dan DPAL adalah dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan. Yang kelima, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atau pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Dan yang keenam adalah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tugas Kasih Pemerintahan berdasarkan bidang yang ditangani di APBD. Yang pertama, penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil desa. Yang kedua, penyusunan kebijakan desa. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi desa. 4. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala wilayah, dan pemilihan BPD. 5. Penyelenggaraan lomba antar wilayah dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa. 6. Sertifikasi tanah kas desa. 7. Administrasi pertanahan. 8. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin. 9. Mediasi konflik pertanahan. 10. Penyuluhan pertanahan. 11. Administrasi pajak bumi dan bangunan. 12. Penentuan, penegasan, pembangunan batas atau patok tanah desa atau batas desa itu ya. 13. Pembuatan pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa.
14. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa. 15. Pembuatan rambu-rambu jalan di desa. 16. Penyelenggaraan informasi publik desa. 17. Pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa. 18. Pengadaan dan penyelenggaraan pos keamanan desa. 19. Penguatan dan peningkatan kapasitas keamanan. 20. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. 21. Pelatihan kesiapsiagaan atau tanggap bencana skala lokal desa. 22. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin. 23. Peningkatan kapasitas kepala desa. 24. Peningkatan kapasitas perangkat desa. Nah, teman-teman Kukumbing Channel, untuk pembagian tugas perangkat desa berdasarkan bidang yang ditangani di APBDes, saya telah membuat satu file yang dalam bentuk Excel, dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, filenya seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi teman-teman bisa silahkan di-download kalau teman-teman perlu. Jadi teman-teman bisa nanti memfilter tugas masing-masing. Misalkan teman-teman mau lihat tugas-tugas KAUR keuangan berdasarkan pembagian tugas di APBDes, maka silakan filter, klik tanda panah kecil ini, kemudian hilangkan centang install all, kemudian centang KAUR keuangan. Nah, seperti begitu. Oke, maka yang ditampilkan di sini hanya tugas KAUR keuangan berdasarkan bidang yang ditangani di APBDes. Atau mau lihat tugas dari KAUR kesejahteraan, kita klik di tanda ini, kemudian klik hilangkan centang KAUR keuangan, kemudian klik centang kasih kesejahteraan. Maka yang ditampilkan adalah tugas-tugas kasih kesejahteraan berdasarkan pembagian bidang di APBDes. Nah, ini contohnya nih. Jadi untuk pembagian tugas-tugas berdasarkan bidang yang ditangani di APBDes, teman-teman bisa download file ini nih. Linknya sudah saya sediakan di kolom description. Silakan teman-teman download melalui link yang telah saya siapkan tersebut. Selanjutnya buku administrasi atau format laporan kasih pemerintahan, yaitu yang pertama buku induk penduduk atau BIP, yang kedua buku KTP dan KK, yang ketiga buku mutasi penduduk, yang keempat buku penduduk sementara, yang kelima buku rekapitulasi penduduk. Nah, untuk buku administrasi atau format laporan kasih pemerintahan ini saya juga sudah siapkan dalam bentuk Excel. Jadi teman-teman yang membutuhkan silahkan download melalui link yang saya siapkan di kolom deskripsi. Yang terakhir adalah hak-hak kasih pemerintahan. Yang pertama adalah menerima penghasilan tetap bulanan atau gaji bulanan beserta dengan tunjangan ya, jaminan kesehatan, dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa. Yang kedua, menerima bimbingan teknis dan pembinaan teknis dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dan yang terakhir adalah hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oke teman-teman Kukumbing Channel, itulah tadi tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari kasih pemerintahan. Semoga bermanfaat. Please kalau video ini bermanfaat, tolong untuk like dan subscribe ya, supaya saya bersemangat untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.